Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mari kita mulai pertemuan pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan sering juga disebut sebagai bulan ibadah, karena pada bulan Ramadan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selain mengajak untuk berpuasa, beliau juga menganjurkan kita semuanya untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu sholat tarawih dan yang kedua tadarus Al-Quran. Apa sih sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini ialah sholat tarawih itu sholat malam yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Sholat tarawih ini sangat dianjurkan, bisa dikerjakan sendirian atau munfarid, dan boleh dikerjakan berjamaah. Waktu mengerjakannya setelah sholat isya sampai dengan waktu fajar. Kemudian bilangan rakaat sholat tarawih ini bisa dilakukan 8 rakaat dan boleh juga 20 rakaat. Tarawih itu apa? Kata tarawih itu merupakan bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan sholat tarawih karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat ini biasanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Pada masa Nabi, sholat tarawih ini dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Rasulullah mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Sehingga bilangannya 11 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Berarti sholat witir ini dikerjakan yang pertama 2 rakaat, kemudian yang kedua dikerjakan 1 rakaat. Baik anak-anak, mari perhatikan dan bacalah hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana tata cara sholat tarawih 20 rakaat itu? Tata cara sholat tarawih 20 rakaat itu
dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam. Sehingga niat sholat tarawih seperti berikut ini. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati imamal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, setiap sholat terdiri dari 2 rakaat sehingga dalam pelaksanaan sholat tarawih ada 10 kali salam. Dan di setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Anak-anak, setelah kita mengetahui tata cara sholat tarawih 20 rakaat, sekarang kita akan belajar bersama-sama tata cara sholat tarawih 8 rakaat. Bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati imamal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Setiap sholat tarawih dilaksanakan dengan 4 rakaat sehingga seluruhnya dikerjakan dengan 2 kali salam. Karena 8 rakaat, setiap 4 rakaat 1 kali salam, maka cukup dikerjakan dengan 2 kali salam. Dan di setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah selesai 4 rakaat, dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Anak-anak, ada informasi penting yang harus kalian ketahui kaitannya dengan pelaksanaan sholat tarawih. Yang pertama, dalam pelaksanaan sholat tarawih 8 rakaat, ditambah sholat witir 3 rakaat, sehingga sholat yang dilakukan berjumlah 11 rakaat. Begitu pula dengan sholat tarawih 20 rakaat, maka ditambah dengan sholat witir 3 rakaat, sehingga sholat yang dilakukan berjumlah 23 rakaat. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, di bulan Ramadan, setelah melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid atau musola misalnya, kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka ini menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Yang kedua, sholat tarawih dapat melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan ibadah sholat sehari-hari, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, dapat menghapus dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. Yang kelima, dikabulkan doanya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti keterangan hadis yang tadi sudah kita baca. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Selanjutnya, keutamaan sholat tarawih mendapatkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian keutamaan sholat tarawih selanjutnya mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Apabila sholat tarawih ini kita kerjakan berjamaah, baik itu di masjid atau musola,
maka kita bisa bertemu dengan sesama saudara kita umat Islam. Dengan begitu, ketika kita melaksanakan sholat tarawih, sama saja dengan kita mempererat silaturahmi sesama umat Islam. Anak-anakku semuanya yang solih dan solihah, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang sholat tarawih. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.